Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan menjadi manusia yang berketuhanan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nuranisha Palin dari Fakultas Psikologi Universitas Buswa angkatan 2024. Jadi berketuhanan adalah konsep yang merujuk pada kepercayaan dan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Ini berarti hidup dengan kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur segala sesuatu dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dan setiap tindakan dan pemikiran. Namun konsep berketuhanan tidak hanya sebatas keyakinan. Ini juga berarti yang pertama itu menjalankan nilai-nilai spiritual. Agama-agama mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang universal seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Menjalankan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud nyata dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti beribadah, berdoa, membaca kitab suci, merenungkan makna kehidupan, dan melakukan amal kebaikan. Yang ketiga itu menghormati keberadaan Tuhan. Ini berarti dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu menyertai dan mengawasi setiap tindakan kita. Yang berikut itu memiliki rasa syukur, menyadari bahwa segala nikmat dan rezeki yang kita terima berasal dari Tuhan, yang selalu bersyukur atas segala karunia-Nya. Dan menjadi manusia berketuhanan memaksimalkan potensi spiritualnya itu dengan menjadi manusia berketuhanan berarti hidup dengan kesadaran akan keberadaan Tuhan dan menjadikannya sebagai pusat dari setiap tindakan dan pemikiran, yang bukan sekedar menjalankan ritual agama tetapi lebih kepada menginternalisasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara untuk memaksimalkan potensi spiritual dalam diri. Yang pertama itu memahami konsep pengetahuan. Berketuhanan bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, tetapi lebih kepada memahami dan menghayati nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam agama. Ini berarti mendekatkan diri kepada Tuhan melalui berbagai cara seperti beribadah, berdoa, membaca kitab suci, dan merenungkan makna kehidupan. Yang kedua itu menjalankan nilai-nilai moral. Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang universal seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, tanggung jawab. Menjalankan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud yang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Yang ketiga itu meningkatkan kemanusiaan. Menjadi manusia berketuhanan juga berarti mengembangkan kemanusiaan. Ini berarti berempati kepada sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan membangun hubungan yang harmonis di lingkungan sekitar. Yang berikut itu, yang keempat, mencari pengetahuan dan hikmat. Agama mendorong manusia untuk terus mencari pengetahuan dan hikmat. Ini berarti dan hikmah ini berarti belajar dari berbagai sumber, baik dari kitab suci, para ulama, maupun pengalaman hidup. Yang kelima itu bersikap toleran dan menghormati perbedaan.
Keberagaman agama dan kepercayaan merupakan anugerah. Menjalani hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain merupakan bukti nyata dari keamanan dan ketakwaan. Yang keenam itu menjalankan kewajiban dan mengakui keterbatasan. Menjadi manusia berketuhanan yang berarti menjalankan kewajiban yang mengakui keterbatasan. Ini berarti bekerja keras untuk menciptakan tujuan hidup, tetapi tidak lupa untuk berserah diri. Tetapi tidak lupa untuk berserah diri kepada Tuhan dan menerima takdir. Yang ketujuh itu mencari kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki bukanlah semata-mata tentang materi, tetapi lebih kepada ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan rasa syukur atas hikmat Tuhan. Yang kedelapan itu menjalankan amal saleh. Amal saleh merupakan wujud nyata dari keimanan dan ketakwaan. Ini berarti melakukan kebaikan kepada sesama, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Yang kesembilan itu menjaga keharmonisan dengan alam. Alam merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjalankan hidup yang ramah lingkungan merupakan wujud nyata dari rasa syukur kepada Tuhan. Yang ke-10 itu berkontribusi untuk kemanusiaan. Menjadi manusia yang berketuhanan juga berarti berkontribusi untuk kemanusiaan. Ini berarti melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dan berikut beberapa hal yang dapat dibahas mengenai bagaimana manusia yang berketuhanan. Yang pertama itu manusia memiliki bakat untuk berketuhanan karena adanya roh membuat manusia dapat mengenal Tuhan sebagai potensi bahwa sejak lahir manusia memiliki keyakinan atau penerimaan terhadap sesuatu sebagai pusat dan tujuan hidup. Keyakinan ini melekat pada setiap individu meskipun perbedaan beda dalam bentuk dan intensitasnya. Manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Namun, manusia juga memiliki unsur materi dan ragawi yang memaksakannya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan dan jasmania. Manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan tujuan agar dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran. Yang berikut itu manusia mulai mengenal dan meyakinkan adanya tujuan ketika mereka sudah beranjak atau di umur 2-6 tahun, yaitu masa anak-anak awal. Konsep pengetahuan menurut pemikiran manusia didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahir maupun batin, pengalaman lahir ataupun batin terhadap manusia. Jadi ini sekian presentasi saya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.